Narasi singkat tragedi 10 Muharram. Suhu panas yang sangat tinggi telah menambah rasa dahaga Zainab dan adik-adik serta keponakannya sejak Sungai Efrat dikuasai pasukan Umar bin Sa'ad. Al-Husain dengan nafas terengah memerintahkan Al-Abbas menggali tanah untuk mencari sedikit air. Perintah Al-Husain itu dilaksanakan. Beberapa tempat telah digali namun air tak kunjung muncul. Al-Husain tak mampu menahan rasa sedih melihat kerumunan wanita meronta-ronta kehausan. Al-Husain memerintahkan Al-Abbas untuk mencapai Sungai Efrat demi mengambil air yang akan diminum oleh adik-adiknya. Al-Abbas segera meluncur mendekati tepian Sungai Efrat, namun pasukan Umar bin Sa'ad menghadangnya. Ia mengutarakan rencananya mengambil sedikit air untuk para wanita dan anak-anak. Meskipun dihalangi, Abul Fadl bersikeras menerobos. Maka terjadilah pertempuran yang tak seimbang di situ. Tak lama berselang, Abul Fadl berhasil mendekati Sungai Efrat setelah meningkatkan perlawanan. Ia segera turun dari kuda, lalu merapat ke bibir sungai. Usai girbahnya terisi penuh, Al-Abbas berniat menciduk air yang mengalir dengan kedua tangannya. Seketika ia mengurungkan niatnya. Derita Al-Husain dan keluarganya terpampang di benaknya. Dengan segera ia bangkit, mengibaskan air dan bangkit kembali untuk mempersembahkan air kepada Al-Husain dan para wanita. Dengan serta-merta sebuah pasukan telah berbaris menghadangnya saat akan menuju perkemahan Al-Husain. Sejenak Al-Abbas mengeratkan ikatan girbah. Selanjutnya ia menghunuskan pedang. Al-Abbas menepis setiap anak panah yang diarahkan ke tubuhnya. Ia menerjang dan menewaskan puluhan tentara musuh. Sekonyong-konyong dari arah belakang, seorang binatang bernama Abras bin Shiban menebaskan pedang ke tangan kanannya. Tangan kanan itu terpental meninggalkan tubuh pangeran berwajah tampan. Al-Abbas mengerang kesakitan. Urat-urat lengannya menyemburkan darah segar, membasahi sekujur tubuhnya. Al-Abbas terus bertempur dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kiri. Kuda-kuda musuh berlarian mencampakkan setiap penunggang yang terkena pukulannya. Ia tetap bertahan di atas punggung kudanya dan bertekad menerjang barisan musuh demi mencapai kemah Al-Husain dan menyerahkan girbah air. Tiba-tiba dari arah belakang ayunan kencang, sebuah pedang musuh memisahkan tangan kiri Al-Abbas dari tubuhnya. Adik Al-Husain itu menjerit kesakitan. Pedangnya terpelanting jatuh bersama sebelah tangannya. Rembulan Bani Hashim itu kehilangan kegesitan. Jubahnya telah berubah warna menjadi merah. Dengan sisa kekuatannya adik Al-Husain itu menerobos barisan kuda. Bangkai-bangkai lawan yang berserakan telah mengganggu gerak kudanya. Tiba-tiba seseorang menyeruak di hadapannya dan memukulkan benda tumpul ke wajahnya. Kepala rembulan Bani Hashim itu merekah dan mengucurkan darah segar. Abul Fadl terhuyung lalu jatuh di antara kaki-kaki kuda. Tali girbah itu terputus. Hasratnya untuk menyuapi Sukainah yang kehausan pun kandas di belantara kemunafikan yang legam.
Terbayang di matanya wanita-wanita ahlul bait kehausan. Terngiang di telinganya bayi dan anak-anak meronta di cekik dahaga. Abul Fadl memekik sedih di penghujung asa. Tubuhnya menggigil dan bibir keringnya bergetar lalu berucap, "Salam atasmu wahai Abu Abdullah. Salam atasmu wahai Al-Husain. Salam atasmu wahai pemimpinku." Tombak-tombak para durjana yang telah diangkat tinggi-tinggi ditancapkan di beberapa bagian tubuh Al-Abbas. Ruh Al-Abbas melambung menuju Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar lamat-lamat ucapan salam perpisahan itu, Al-Husain nyaris pingsan. Ia melompat dari atas kuda seraya mengeluh, "Wa akha, wa Abbasa, oh adikku." Setelah pasukan pengepung itu pergi, Al-Husain berlari menubruk tubuh yang tak utuh itu seraya berucap terbata-bata, "Salam atasmu adikku. Kau telah melaksanakan tugasmu sebagai saudara yang setia." Al-Husain yang terus sesungguhkan mengangkat tubuh rembulan Bani Hashim itu ke atas kuda menuju perkemahan. Zainab dan para wanita berhamburan menuju kuda Al-Husain. Himne kesedihan bersenandung iringi upacara penyambutan yang tak terlukiskan menyedihkan itu. Al-Husain menoleh ke kanan dan ke kiri. Para pengikutnya telah pergi meraih kesyahidan yang merah di hadapannya. Kini yang tersisa hanyalah putra-putra dan keponakan-keponakan. Ada sebongkah keharuan yang menyumbat rongga napasnya. Angin kesepian meranggas menari-narikan ujung jubahnya. Desir Sahara berhembus mengelus tenda-tenda melantunkan simfoni duka prahara. Semua persediaan air untuk minum dan tangis telah habis. Al-Husain kini di puncak kekecewaan. Al-Husain berteriak parau, "Kemarilah Zainab, kemarilah Umi Kulthum, Sukainah, Ruqayyah, Atika dan semua para wanita. Salam perpisahan dariku. Inilah pertemuan terakhir kita. Inilah penghujung detik-detik kebersamaan kita. Tak lama lagi kalian akan menjalani kehidupan yang lebih berat. Kalian akan mendapatkan ujian maha berat. Bersiap-siaplah memasukinya." Umi Kulthum menyela dengan suara lemah, "Oh abangku, aku khawatir kau menyerah pada kematian." Dada Al-Husain terguncang mendengar ucapan itu. Ia membalas dengan suara lirih, "Mana mungkin seseorang yang tak punya pembela tak menyerah kepada kematian seperti aku." Sambil menangis terseduh, Umi Kulthum berkata, "Kalau begitu antarkanlah kami ke Madinah, di sisi kakek kami Rasulullah." Al-Husain mendekap sayang adiknya seraya berkata dengan suara parau, "Tidak adikku, tidak mungkin itu aku lakukan." Seketika Sukainah menjerit dan meronta-ronta dalam tangisan panjang. Al-Husain menghampirinya lalu mencium matanya yang basah dan menghiburnya dengan puas puisi sendu. "Adikku, seruling duka akan ditiup, semerbak sorga akan kuhirup, genderang laga akan segera ditabuh.
Bahtera cinta akan segera berlabuh. Jangan sesali diri dan membisu. Jangan mengoyak baju dan rambut. Relakan kepergian ayah dan kakakmu. Andai aku mati, kau selalu di hati. Al-Husain mengenakan baju zirah, melilitkan sorban datuknya Rasulullah, dan pedang Zulfikar pun digenggamnya. Para wanita berangkulan menanti saat paling mengharukan. Abu Abdillah melambaikan tangan kesedihan. Sukainah hendak mengejar, namun Zainab mendekap dan menghalanginya. Al-Husain memacu kudanya menuju medan tempur, seraya berteriak, apa yang membuat kalian bersemangat memerangiku? Adakah kewajiban dan sunnah Nabi yang kuabaikan? Khuli bin Yazid berteriak, kami memerangimu karena dendam lama kepada ayahmu sejak Badar dan Hunain. Setelah mendengar jawaban itu, Al-Husain mengedarkan pandangan ke sekitarnya. Tak seorang pun lelaki yang tersisa. Al-Husain mengungkapkan rasa kehilangan dalam rintihan panjang. Kemanakah mereka yang mencintai kami? Siapa yang akan melindungi wanita-wanita Nabi? Mana Muslim? Mana Zuhair? Mana Habib? Mana Al-Hur? Satu demi satu pengikutnya yang telah wafat dipanggilnya. Detik-detik perpisahan terasa menyesakkan dada Zainab dan adik-adiknya. Tak lama lagi pelindung mereka akan pergi meninggalkan mereka. Episode terdahsyat akan segera ditayangkan oleh sejarah. Disaksikan bumi dan manusia-manusia bisu, tuli dan berhati batu. Deru angin terdengar kencang menggoyang atap tenda putri-putri Rasulullah. Sementara itu Al-Husain terlihat sibuk mengencangkan ikatan kuda dan busana. Para wanita hanya meronta-ronta menyaksikan Al-Husain dari kejauhan. Zainab kewalahan menahan adik-adiknya yang berusaha mengejar Al-Husain. Al-Husain menembus barisan musuh. Gerak lincah pedangnya disambut jeritan nyaring tentara-tentara Umar bin Sa'ad yang sekarat dan kesakitan. Korban tewas dan luka berjatuhan memadati arena. Pasukan lawan kalang kabut tak mampu menahan serangan Al-Husain. Menyaksikan kepiawaian berkuda dan tarian pedang yang lincah itu, Shimir menghampiri Umar bin Sa'ad dan berkata, "Hai Umar, Al-Husain dengan mudah akan mengalahkan kita." Umar bertanya, "Lalu apa yang mesti kita lakukan?" Shimir menyahuti dan memberikan saran, "Bagilah pasukan menjadi 3. Pasukan pertama terdiri dari tentara-tentara panah. Pasukan kedua terdiri dari tentara-tentara pedang. Sedangkan pasukan ketiga terdiri dari tentara api dan batu. Lalu perintahkan semuanya melakukan penyerbuan serempak ke arahnya." Usulan Shimir diterima. Umar memanggil mundur pasukannya, kemudian membaginya menjadi 3. Tak lama kemudian ratusan tombak batu, api dan panah dibidikkan ke arah tubuh Abu Abdillah. Putra Ali bin Abi Thalib itu tak kuasa menghindar. Senjata-senjata tajam dan tumpul menghujaninya. Dengan badan penuh luka, pangeran itu memberikan perlawanan sekuat tenaga. Luka di sekujur tubuh manusia suci itu pun kian bertambah. Saat Al-Husain berusaha menepis setiap serangan tombak, pedang dan batu, tiba-tiba sebuah anak panah beracun ditembakkan oleh Khuli bin Yazid mengenainya. Ia terhuyung kehilangan keseimbangan. Tak lama kemudian tubuh Al-Husain terkulai jatuh dari kudanya. Lubang di dadanya merekah, darah segar menyirami tubuhnya. Al-Husain mencoba menahan pedih luka-luka sambil terseok-seok di tanah. Anak panah yang menembus dada kirinya itu dipegangnya sambil mengerang. Pasukan teraniaya itu berusaha bangkit
dengan mengganjalkan pedang di tanah. Ketika Al-Husain sudah mulai berdiri, mendadak sebuah anak panah dari arah samping yang dihunjamkan oleh Abu Qudamah menancap di dada kanannya. Al-Husain roboh disertai iringan rintih. Ia terjatuh dan kepalanya membentur tanah. Melihat keadaan, sang jawara putra Haidar terbujur dengan dua anak panah di dadanya. Umar bin Sa'ad menyeru pasukannya untuk mengepung dan mengelilingi cucu Nabi itu. Al-Husain terus mengerang karena sakit yang luar biasa. Sementara itu pasukan berkuda terus berputar-putar mengelilinginya sambil terkekeh dan tertawa. Dengan kekuatan yang tersisa, dicabutnya anak panah yang menancap di dada kanan sekuat tenaga. Seraya menggigit bibirnya erat-erat, Al-Husain menjerit. Darah segar menyembur dari luka di dadanya. Abu Abdullah berusaha duduk. Pelipisnya yang koyak mengalirkan darah hingga mengubah warna jenggotnya yang putih. Dengan bersandar di tangan, Al-Husain berucap parau, demikianlah cara kalian mengucapkan terima kasih kepada datukku Rasulullah. Dengan tubuh dan wajah berdarah inilah aku akan menghadap kakekku Rasulullah, agar beliau tahu betapa kalian membenci kebenaran dan agamanya. Usai mengutarakan keluhan, Al-Husain jatuh pingsan sesaat. Pasukan musuh di sekelilingnya membiarkan tubuh itu tergeletak begitu saja. Pasukan musuh mulai panik, tak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah berjalan beberapa saat, sementara jasad Al-Husain tak juga bergerak, tiba-tiba Zur'ah Al-Kindi melompat dari kuda dan menduduki jasad putra Fatimah yang lunglai itu. Pukulan pertama Zur'ah mengenai bahu kiri Al-Husain. Sasaran kedua adalah leher cucu Nabi itu. Zur'ah merasa perlu melengkapi kebiadabannya dengan menancapkan ujung pedang di wajah tampan pangeran Bani Hashim itu. Al-Husain tersadarkan dari pingsan oleh pukulan itu. Kini Al-Husain tak lagi mampu berkata. Al-Husain kehilangan kata. Al-Husain tak mampu menjerit. Al-Husain hanya berkata terbata-bata, semoga Allah meletakkan kau kelak pada tempatmu yang layak, neraka bersama manusia-manusia durjana. Pedang Al-Husain dirampas. Kini pemimpin para pemuda surga itu duduk tertunduk di atas tanah tanpa senjata, membiarkan darah tetap membasahi tubuhnya di tengah lingkaran pasukan berkuda yang berputar-putar. Umar bin Sa'ad memekik dari belakang. Hai, apa yang membuat kalian diam? Lakukanlah segera. Cepat selesaikan. Al-Husain tergeletak selama beberapa menit. Perlawanan telah berakhir. Sekonyong-konyong Syabr bin Rubai menyeruak dari barisan dan bergegas menuju Al-Husain yang kehilangan tenaga. Namun secara tak terduga, lelaki yang dikenal beringas itu kembali ke barisannya. Sinan bin Anas bertanya, mengapa kau menjadi penakut? Mengapa kau tiba-tiba meninggalkannya? Syabs menggantikan posisinya, mengambil giliran untuk maju. Ketika hendak mengayunkan pedang ke arah leher Al-Husain, Sinan tiba-tiba melepas pedangnya dan lari, meninggalkan tubuh tak berdaya itu sendirian. Ketika ditanya mengapa kau pergi oleh Syamir, ia menjawab, sungguh wajahnya adalah wajah Muhammad. Aku melihat wajah Muhammad. Syamir meninggalkan barisan, menghampiri tubuh Al-Husain yang tergeletak. Ia menggoyang-goyangkan tubuh Al-Husain dengan kakinya. Setelah itu ia duduk di atas
Dada Al-Husain penuh luka. Al-Husain bertanya, siapa kau? Apa yang membuatmu biadab seperti ini? Tanya Al-Husain dengan suara terputus. Akulah Shimr Al-Tibabi, jawabnya singkat memamerkan pedangnya. Al-Husain bertanya, tahukah kau siapa yang sedang kau duduki tubuhnya? Tahukah kau siapa aku? Shimr menjawab, ya aku tahu. Kau adalah Al-Husain putra Ali, putra Fatimah, putri Muhammad. Lalu mengapa kau akan membunuhku? Mengapa kau ingin membunuhku? Dada Al-Husain terasa sesak didudukinya. Shimr menjawab, aku mengharapkan imbalan dari Yazid. Al-Husain bertanya, tidakkah kau mengharapkan syafaat dari kakekku Rasulullah? Shimr menjawab, ketahuilah, sedikit imbalan dari Yazid lebih aku suka ketimbang ayah, kakek, dan moyangmu. Al-Husain berminta, bukalah kain penutup wajahmu. Shimr memelihatkan wajahnya lalu menutupnya kembali. Benar ucapan kakekku, ujar Al-Husain. Shimr bertanya, apa ucapan kakekmu? Al-Husain menjawab, kakekku telah memberitahuku bahwa pembunuhku adalah lelaki yang biadab, bagai binatang. Terkutuklah kau. Shimr berteriak, terkutuklah kau dan kakekmu yang menyamakan aku dengan binatang. Akan ku sembelih kau perlahan-lahan sebagai balasan atas ucapan kakekmu. Drama Karbala memasuki adegan paling menyayat hati. Shimr bin Diljaushad mulai memotong satu demi satu anggota tubuh Al-Husain. Setiap kali pedih luka dirasakannya, Al-Husain menjerit parau, wa Muhammadah wa Aliyah wa Hasanah wa Ja'farah wa Hamzah wa Aqilah wa Qatilah. Tak satu pun anggota tubuh Al-Husain yang lolos dari sayatan pedang manusia Mahadurjana itu. Merasa belum puas, Shimr mengacungkan pedang bersimbah darah ke langit, lalu memindahkannya ke leher Abu Abdullah. Sebelah tangan Shimr menggenggam dan menindihkan pedangnya di leher, sementara tangan satunya mencengkram wajah Al-Husain. Perlahan-lahan kepala cucu kesayangan Nabi itu digerakkan ke kanan dan ke kiri oleh seekor binatang bernama Shimr bin Diljaushad. Gemah tangis dan raungan wanita keluarga Abul Qasim Rasulullah membumbung ke angkasa mengawali adegan pemisahan leher Al-Husain dari tubuhnya. Tubuh penuh luka itu menggelepar-gelepar tatkala pedang Shimr mengiris dan membuka dengan tenang permukaan kulit leher Abu Abdullah. Perlahan pedang manusia bejat itu memutus urat leher dan tenggorokan Al-Husain. Kini kepala yang sering dikecup oleh Nabi termulia itu
terpisah dari tubuhnya. Jur'ah bin Hawah dan Ishaq berebut melucuti pakaian Al-Husain. Panah dan busurnya dirampas oleh Ar-Rahil, Al-Ja'fi bin Syabib Al-Hadrami dan Jarir Al-Hadrami. Al-Akhnas bin Alqamah melepas sorbannya. Al-Aswad bin Khalid mengambil paksa sepasang sepatunya. Dan Jadal meraih tangan Al-Husain dengan bernafsu berusaha melepas cincin Abu Abdullah. Jadal memotong jari Abu Abdullah karena kesulitan melepas cincinnya. Umar bin Sa'ad mengumumkan sayembara sebagai penutup pesta darah, lalu berteriak, "Hai, siapakah yang berani menginjak tubuh Al-Husain dengan kaki kuda?" Pesta iblis pun dipersembahkan demi menyempurnakan kejahatan Yazid dan para kroninya. Tubuh pemimpin para pemuda sorga itu terkoyak-koyak, terlempar-lempar, dan terbanting-banting di antara puluhan kaki kuda. Sementara pasukan Umar bin Sa'ad terkekeh-kekeh merayakan kemenangan. Di seberang sana takbir bergaung dan jerit ratap wanita bergema tatkala kuda jantan berwarna putih itu datang ke arah kemah tanpa penunggang, pertanda kekasih hati Al-Husain telah meninggalkan mereka. Zainab dan para wanita Ahlul Bait berhamburan memeluk tubuh penuh luka itu seraya berteriak parau, "Wah Husainah, wah qatilah, wah khah." Ruh Al-Husain terbang dengan seulas senyum. Merpati-merpati di emperan Masjid Nabawi di Madinah dan halaman Ka'bah di Mekah serentak terbang. Tanah dalam bejana di bilik Ummi Salamah seketika mencair merah. Langit bergemuruh dan awan gulita bergulung di angkasa, serta halilintar murka Tuhan menggelegar di altar jagat raya. Bunga-bunga tulip berguguran, para pujangga tergagap, dunia tersentak. Nainawa 10 Muharram di ambang petang bergerai riuh melepas kemanusiaan, terbang ke pangkuasan yang maha ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun.